Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Harga Abdullah Ma'ruf dengan NPM 251040335 dari kelas D Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang hasil review jurnal saya. Video ini saya pertunjukkan sebagai salah satu pemenuhan tugas UAS mata kuliah Fikih Muamalah yang diberikan oleh Ibu Gina Ulfa Saifur Rahman. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang biodata jurnal. Jadi, untuk judul jurnal yang saya review pada kesempatan kali ini adalah Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fikih Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah. Untuk jenis jurnalnya ialah Jurnal Fiat Justitia atau Ilmu Hukum dengan pengarang Tri Setiadi. Tanggal terbitnya yakni pada 7 Juli sampai dengan September 2014, volume 8, nomor 3, jilid ke-8 dengan ISSN yaitu 1978 sampai dengan 5186. Selanjutnya adalah gambaran umum mengenai jurnal yang saya review. Jadi, jurnal ini membahas tentang pembiayaan murabahah. Jadi, murabahah itu merupakan akad jual beli antara dua belah pihak di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Pemahaman lain tentang murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan secara tunai, bisa secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran. Pemahaman lain tentang murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank mendapat sejumlah keuntungan. Dalam hal ini, bank menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli. Selanjutnya mengenai isi jurnal. Jadi, dapat saya simpulkan isi dari jurnal ini adalah bahwa murabahah merupakan salah satu produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Produk ini didasarkan pada prinsip jual beli yang dalam istilah fikih Islam disebut dengan bai al-murabahah. Sebagaimana didefinisikan oleh ulama fikih adalah menjual barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bai al-murabahah ini merupakan salah satu bentuk bai al-amanah. Di samping bai at-tauliyah, yakni menjual barang dengan harga pokok tanpa mengambil keuntungan apapun, dan bai al-wadiah, yakni menjual barang dengan harga jual di bawah harga pokok. Bai al-murabahah dalam fikih kemudian diterapkan dalam bentuk produk perbankan syariah. Dalam perbankan syariah, produk ini diartikan sebagai akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut, bank mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, pembiayaan murabahah berdasarkan hukum positif diterapkan melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 32-34-Kep-Dir tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 6-24-PBI-2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 7-PBI-2005 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 32-Kep-PBI-Dir tentang Bank Pengkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah, yang kemudian diperbarui lagi dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 6-17-PBI-2004 tentang Bank Pengkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 8-25-PBI-2006.
Selanjutnya, ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selanjutnya, berkenaan dengan pembiayaan murabahah dalam kegiatan perbankan syariah, DSN atau Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa nomor 04 atau /MUI/4/2000 tentang murabahah yang menetapkan pedoman bagi bank syariah yang memiliki fasilitas murabahah dan ditegaskan kembali dalam komplikasi hukum ekonomi syariah dengan ketentuan umum dalam pembiayaan murabahah adalah bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba dan barang yang diperjualbelikan tidak diharapkan oleh syariat Islam. Selanjutnya adalah kelebihan jurnal. Kelebihan dari jurnal tersebut yang pertama ialah file jurnal mudah diakses dan didapatkan, bahkan sudah tersedia di Google Scholar. Yang kedua, susunan dan sistematika penulisannya sudah rapi, jadi memudahkan pembaca untuk membaca dan memahami isi dari jurnal tersebut. Yang ketiga, sudah terlampir daftar pustaka yang akurat dan sesuai dengan isi jurnal, jadi sudah valid dan bisa dibuktikan. Yang keempat, jurnal ini bisa dijadikan sebagai rujukan dan referensi karena isi yang tertera sudah cukup lengkap. Dan yang terakhir, penulis jurnal ini sudah cukup handal di bidangnya. Jadi dipastikan jurnal ini memiliki kapasitas nilai yang baik, bahkan sudah pernah dirujuk kurang lebih sampai 19 kali. Selanjutnya mengenai kekurangan dari jurnal tersebut. Yang pertama, bagi sebagian orang awam, masih terdapat beberapa kata dan istilah asing yang sulit untuk dipahami. Dan mungkin penjelasannya bisa lebih dispesifikkan lagi, khususnya pada bagian hukum positif dan hukum syariah. Jadi tidak hanya terpacu pada materi murabahahnya saja. Baiklah teman-teman, itulah tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.